Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen pada hari ini. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami naikkan pujian dan syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam setiap aktivitas kami yang sudah kami kerjakan di sepanjang hari ini. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang lagi bersekutu dengan Engkau. Kami akan membaca dan merenungkan lagi firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan bersama akan menjadi berkat bagi kami semua. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rehan, Renungan Harian. Shalom. Rema hari ini, jangan terjebak. 1 Timotius pasal 6 ayat 6-9. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ada sebuah cerita tentang seorang wanita bernama Matilda yang sangat menginginkan penerimaan dan sambutan di tengah masyarakat luas. Padahal ia hanyalah istri dari orang biasa. Suatu hari suami Matilda mendapat undangan untuk menonton sebuah pertandingan bola yang sangat bergengsi. Untuk menghadiri undangan tersebut, Matilda meminjam sebuah kalung indah dari temannya yang terkaya. Atas penampilannya yang sangat anggun itu, ia memang menerima banyak pujian dari kalangan orang-orang atas. Tetapi sayang sekali, kalung pinjaman yang mendatangkan banyak pujian itu hilang di keramaian massa. Suaminya terpaksa meminjam uang sebesar 37.000 francs dari sumber-sumber yang bersedia memberikan pinjaman. Ia membeli kalung yang bentuknya persis dengan kalung yang dihilangkan oleh istrinya. Matilda pun mengembalikan kalung itu kepada temannya tanpa menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Selama 10 tahun yang sangat menyiksa, pasangan suami istri itu harus bekerja keras membanting tulang untuk mengembalikan pinjaman sebesar 37.000 francs tersebut. Mereka terpaksa menjual rumah, kehilangan pelayan karena tidak mampu lagi membayarnya, dan tinggal di perkampungan miskin demi melunasi hutang 37.000 francs yang mereka pinjam. Mereka berdua mau mengerjakan apa saja demi bisa melunasi hutang mereka. Dan setelah pinjaman itu lunas terbayar, Matilda tergerak untuk menceritakan kepada temannya
kejadian yang sebenarnya dan betapa menderitanya mereka selama 10 tahun untuk melunasi pinjaman itu. Tetapi Matilda justru mendapat berita yang sangat mengagetkan sekaligus menyedihkan hati. Temannya pun menceritakan bahwa kalung yang dulu dipinjam oleh Matilda itu hanyalah kalung imitasi yang terbuat dari semacam lem atau perekat. Harganya saja pun hanya 500 francs dan bahkan kurang dari itu. Betapa sering kita terjebak dan merasa haus akan pengakuan dan pujian. Kita ingin kelihatan lebih hebat dan lebih berkelas. Kalau bisa jangan ada yang mengalahkan kita. Penampilan dan gaya seolah menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Kita mengira dengan memakai barang-barang yang mewah dan mahal itu akan menaikkan harga diri dan membuat hidup kita lebih berarti. Gengsi memaksa orang untuk melakukan apa saja yang akhirnya membuatnya tidak dapat menikmati karunia indah dari kehidupan, berupa ketenangan dan damai sejahtera. Lalu apa gunanya pujian dan penerimaan jikalau kita harus membayarnya dengan penderitaan yang berkepanjangan? Dan yang lebih menyedihkan lagi, rasa haus akan pengakuan, pujian, dan penerimaan akhirnya hanya akan mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama hidup ini, yaitu hidup yang kekal. Kita lari dari tujuan utama dengan tidak mengejar apa yang bersifat kekal, melainkan kesenangan serta kepuasan sementara saja. Ingatlah, tujuan utama hidup kita yaitu memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang penuh kasih, pada hari ini kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati kami kembali dengan firman-Mu yang telah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan pribadi kami dan keluarga kami ke dalam tangan pemeliharaanmu. Kami percaya bahwa pemeliharaanmu yang ajaib akan senantiasa dialami oleh setiap orang yang senantiasa berharap dan senantiasa bersandar kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang menghadapi persoalan apapun yang sedang dihadapi. Engkau tahu, karena Engkau Tuhan yang Maha Tahu setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan pertolongan, jalan keluar. Dan kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Pertolonganmu yang ajaib pasti akan kami alami. Kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang sakit, apapun sakitnya yang mereka derita. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan.
Kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan mereka terima dan pemulihan terjadi. Mujizat dinyatakan karena Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.